Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tri Afirianto. Kali ini kita akan membahas mata kuliah algoritma dan struktur data dengan materi Stack. Dalam mempelajari materi Stack, capaian pembelajarannya adalah mampu memahami struktur data Stack dan waktu penggunaan struktur data tersebut. Dan yang kedua adalah mampu menerapkan operasi penambahan node atau istilahnya nanti adalah push, kemudian penghapusan node atau nanti istilahnya adalah pop, dan yang terakhir adalah mengecek node teratas atau kita sebut nanti top, dan mungkin juga operasi-operasi lainnya yang berkaitan dengan kelas built-in, yaitu kelas stack. Stack atau tumpukan merupakan benda yang terakhir masuk ke dalam satu stack, maka akan menjadi pertama keluar dari stack tersebut. Sebagai contoh, di sini ada suatu stack atau tumpukan uang koin, yang mana ketika kita melakukan penumpukan terhadap koin tersebut, maka kita mulai dari koin paling bawah, kemudian kita tambahkan koin di atasnya, begitu seterusnya, hingga tersusun tumpukan seperti ini. Dan dari tumpukan koin ini, yang bisa kita ambil adalah koin yang paling atas. Dan koin yang bisa kita lihat adalah koin yang paling atas juga. Selain contoh tumpukan uang koin, di sini juga ada tumpukan kotak dan juga tumpukan buku. Yang mana untuk operasionalnya juga sama, yaitu proses penambahannya dimulai dari bawah, kemudian begitu seterusnya kita tumpuk dari bawah ke atas hingga terjadi tumpukan atau stack seperti ini. Sebagai ilustrasi stack, di sini kita melakukan penumpukan, yaitu kita melakukan suatu penambahan dimulai dari TV. Pertama kali kita letakkan pada suatu tempat, kemudian di atasnya kita beri VCD, kemudian di atasnya VCD kita letakkan suatu kompo, sehingga terjadi tumpukan seperti ini. Maka dari itu, untuk kompo, ia merupakan barang yang terakhir dimasukkan ke dalam suatu stack dan posisinya terletak paling atas. Sedangkan untuk TV yang pertama kali kita tambahkan pada stack tersebut, letaknya adalah paling bawah. Sehingga ketika kita melakukan pengambilan terhadap stack tersebut, maka kompo inilah yang pertama kali kita ambil atau barang yang terakhir kita tambahkan. Maka dari itu, untuk stack menganut sistem LIFO atau last in, first out. Yang terakhir masuk akan keluar pertama kali. Selain itu, untuk stack atau tumpukan merupakan suatu struktur data yang mana proses pengambilan dan penambahan elemen tersebut dilakukan pada ujung yang sama. Semisal tadi kita menambahkan TV, kemudian VCD, kemudian kompo, itu letaknya adalah di posisi paling atas ketika menambahkan. Begitu juga ketika kita mengambil, maka posisi paling atas lah yang akan kita ambil terlebih dahulu. Dalam pembuatan stack, kita bisa menggunakan array maupun linked list yang mana sudah pernah kita pelajari pada materi sebelumnya. Namun, pada kesempatan kali ini, kita akan memanfaatkan kelas built-in dari Java, yaitu kelas stack. Pada stack, memiliki 3 operasi utama, yaitu push, pop, dan top. Perbedaan antara push dan pop adalah untuk push merupakan proses penambahan item di dalam suatu stack, sedangkan untuk pop yaitu proses pengambilan item
dari suatu stack. Untuk push dan pop sama-sama dilakukan pada posisi yang sama, yaitu pada item yang terakhir kali ditambahkan di dalam suatu stack. Sedangkan operasi yang terakhir yaitu top merupakan suatu pointer atau penunjuk yang mana fungsi penunjuk tersebut adalah menunjukkan elemen yang paling atas atau elemen yang paling akhir ditambahkan pada suatu stack. Untuk contoh proses operasi stack adalah sebagai berikut. Misalkan pertama-tama kita memiliki suatu stack yang masih kosong. Jadi di sini semacam ada kardus dan kardusnya masih belum terisi. Kemudian misalkan kita tambahkan suatu buku dengan kode buku 5 dengan proses push sehingga saat ini buku tersebut telah menempati suatu stack. Dan untuk pointer top sendiri dia akan menunjuk pada buku yang paling atas. Dalam kasus ini adalah buku 5. Kemudian misalkan kita tambahkan buku lagi yaitu buku dengan ID 7, maka buku tersebut kita letakkan di atas buku 5, sedangkan untuk pointer top akan menunjuk ke buku paling atas. Dalam hal ini adalah buku 7. Kemudian kita ambil buku tersebut dari suatu tumpukan, maka kita bisa mengambil buku yang paling atas, yaitu buku 7. Oleh karena itu, buku 7 terambil, sedangkan pointer top akan turun, yaitu menuju ke buku dengan ID 5. Begitu seterusnya, misalkan di sini kita tambahkan buku 3, maka buku 3 tersebut berada di atas buku 5, dan pointer top menunjuk pada buku paling atas, yaitu buku 3. Kemudian kita ambil buku paling atas, yaitu buku 3. Oleh karena itu, pointer top akan menunjuk ke buku di bawahnya, yaitu buku 5. Dan ketika kita melakukan pop kembali, maka buku ID 5 akan terambil. Dan saat ini, kondisi dari stack adalah kosong, maka topnya juga menjadi kosong. Sebagai contoh, di sini kita akan menerapkan suatu stack dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Karena tadi sudah kita sampaikan bahwa kita menggunakan kelas built-in dari Java, yaitu kelas stack, maka proses pembuatan stack pada materi kali ini adalah dengan cara sebagai berikut. Pertama, kita perlu bisa mengakses suatu kelas stack. Oleh karena itu, kita melakukan import javautil.stack. Kemudian pada metode min-nya, kita akan membuat suatu objek dari kelas stack dengan cara stack. Ini adalah nama kelasnya. Kemudian s, ini adalah objek stack-nya. Kemudian kita lakukan instansiasi dengan menggunakan new stack kurung buka kurung tutup. Berikutnya untuk operasi push, yaitu operasi penambahan node, maka kita bisa melakukan terhadap objek S yang sudah kita deklarasikan dan kita sudah instansiasi sebelumnya. Maka proses penambahan atau penggunaan metode push-nya adalah sebagai berikut. S.push, kemudian di sini parameternya adalah objek. Jadi nilai apapun bisa kita masukkan. Misalkan kita melakukan push terhadap integer, push terhadap karakter, push terhadap string, dan yang terakhir kita mencoba menambahkan objek boolean. Kemudian ketika kita menampilkan objek stack tersebut, maka tampilannya adalah 1A, ABC, dan true. Kenapa bisa seperti ini? Karena ketika kita menambahkan push 1, maka kita membuat suatu tumpukan, yaitu tumpukan pertama dengan nilai 1. Kemudian push A, kita tambahkan A di atasnya menjadi seperti ini. Kemudian
push ABC, letaknya ada di sini, dan yang terakhir adalah push through, letaknya ada di sini. Oleh karena itu, ketika kita melakukan percetakan, maka proses percetakannya dimulai dari tumpukan paling awal hingga menuju tumpukan paling akhir. Oleh karena itu, di sini muncul 1A, A, B, C, dan seterusnya. Pada slide sebelumnya, kita bisa memasukkan ke dalam satu stack dengan bentuk objek apapun. Namun, di sini kita juga bisa membatasi tipe data tertentu yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam suatu stack, yaitu dengan menggunakan generalisasi. Untuk proses generalisasi sudah pernah kita jelaskan pada materi linked list. Dalam kasus ini, kita akan melakukan pembatasan tipe data string terhadap objek stack, sehingga ketika kita melakukan push terhadap stack tersebut, yang diizinkan hanyalah objek string saja. Dalam hal ini adalah push yang ketiga. Selebihnya, untuk yang pertama akan error, yang kedua akan error, dan yang keempat akan error juga. Untuk operasi yang kedua, yaitu untuk penghapusan satu node, atau kita nanti menggunakan proses pop, yaitu sebagai contoh, kita tadi sudah menambahkan 4 objek di dalam stack, kemudian kita akan melakukan suatu penghapusan terhadap beberapa elemen yang ada di dalam stack. Jadi, semisal tadi ya, kita tadi sudah mendapatkan 4 tumpukan. Yang pertama adalah 1, kemudian karakter A, kemudian string ABC, kemudian boolean true. Nah, di sini true adalah elemen yang terakhir masuk ke dalam suatu stack, sehingga posisi pointer top-nya adalah di sini. Dan ketika kita melakukan pengambilan atau penghapusan node, maka yang bisa diambil hanyalah elemen yang terakhir kali masuk. Dalam hal ini adalah true. Oleh karena itu, ketika kita menjalankan proses pop pertama kali, maka elemen true ini akan dihapus. Oleh karena itu, posisi top sekarang akan berpindah ke ABC. Kemudian di sini kita melakukan pop kembali. Maka elemen di bawah true tadi atau elemen yang ditunjukkan oleh pointer top ini akan kita hapus. Oleh karena itu, ketika proses pop kedua ini dijalankan, maka nilai ABC ini atau elemen ABC ini akan dihapus. Berikutnya, pointer top akan menunjukkan ke objek A. Sehingga ketika kita melakukan percetakan terhadap stack S ini, akan dihasilkan 1 dan A saja. Sedangkan untuk A, B, C, dan true sudah dilakukan penghapusan dengan menggunakan metode pop. Untuk operasi terakhir dari stack adalah kita bisa melihat node yang terakhir masuk, atau tadi kita sebutnya sebagai top. Namun dalam metode yang ada di dalam Java, kita menggunakan istilah pick. Sebagai contoh, ini juga menggunakan 4 tumpukan yang sebelumnya sudah kita buat, yaitu yang paling bawah adalah 1, kemudian A, kemudian ABC, kemudian yang terakhir adalah true. Maka posisi pointer top adalah elemen yang terakhir kali masuk, dan ketika kita ingin melihat ke dalam stack tersebut, yang bisa dilihat hanyalah elemen yang terakhir masuk. Dalam hal ini adalah true. Oleh karena itu, ketika kita menggunakan metode pick terhadap stack tersebut, maka nilai yang ditampilkan adalah elemen yang terakhir, yaitu
true. Demikian teori dan juga contoh implementasi penggunaan stack di dalam Java. Untuk video berikutnya, kita akan melihat contoh dari implementasi stack sesungguhnya.